Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Setiawati dengan NIM D1C123004. Saya dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah prinsip rekayasa proses. Dimulai dari soal pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan rekayasa proses? Rekayasa proses adalah teknik yang terfokuskan pada desain, operasi, mengembangkan pemeliharaan proses industri dan mengoptimalkan pengolahan suatu bahan seperti bahan hasil pertanian. Tujuannya untuk dapat mengubah bahan mentah menjadi produk yang bermanfaat atau produk yang siap pakai melalui pengolahan pangan, ekstraksi, pemurnian bahan dan lain sebagainya. Seperti pada ekstraksi, contohnya seperti ekstraksi minyak atsiri dari bahan pertanian, yaitu mungkin buah pala. Kemudian yang nomor 2 tuh, penting nggak sih mempelajari rekayasa proses di agroindustri? Jawabannya yaitu penting untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tuh dapat mengetahui dan dapat dengan tepat dalam mengolah suatu bahan hasil pertanian dengan proses-proses yang tepat, sehingga produk yang dihasilkan dari pengolahan hasil pertanian itu dapat meningkat kualitasnya, kemudian menjadi nilai tambah, sehingga hasilnya juga lebih optimal. Contohnya, pengolahan bahan pertanian agar menambah nilai gizi dan nilai jualnya. Kemudian juga dapat mempertahankan daya simpan. Contohnya dengan metode fermentasi, kita dapat mengolah kedelai menjadi tempe yang kaya akan gizi dan meningkatkan daya jual juga, dan dapat menyimpannya lebih lama. Kemudian mengapa di dalam agroindustri itu penting menggunakan satuan? Karena dalam aplikasi agroindustri itu penting menggunakan satuan untuk memastikan kejelasan, keakuratan, dan konsistensian pengukuran. Jika tidak menggunakan satuan pada angka-angka yang didapat, maka kita akan bingung untuk menginterpresentasikannya. Contohnya pada hasil pengukuran gula dinyatakan dengan angka 100. Nah, tanpa adanya satuan kita tidak tahu 100 itu tuh dalam pengukuran apa? Apakah pengukuran berat? Jika memang pengukuran berat, kita tidak tahu berat 100 itu beratnya dalam satuan ton, kilogram, atau kuintal, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tidak tahu 100 itu apakah mengukur konsentrasinya. Bisa jadi mengukur konsentrasinya. Jika diberikan satuan seperti satuan persen, kita dapat mengetahui bahwa konsentrasi gula tersebut yaitu 100%. Itulah pentingnya satuan dalam aplikasi agroindustri. Kemudian yang nomor 4 itu mencocokkan mencocokkan dari length ini, panjang, dan simbolnya itu apa. Yang pertama ada length atau panjang, yaitu satuannya L. Kemudian ada electric intensity atau intensitas arus listrik, satuannya J. Kemudian ada mass atau massa, satuannya M. Dan kemudian ada light intensity, yaitu intensitas cahaya yang dinyatakan dengan satuan I. Kemudian ada time atau waktu, dinyatakan dengan satuan T. Kemudian amount of substance dinyatakan dengan N. Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5 ini kita akan menghitung viskositas minyak kelapa. Diketahui viskositas minyak kelapa di awal itu 5,6 dikali 10 pangkat min 2 IB FT pangkat min 1 saya pangkat min 1, di mana 1 IB itu adalah 0,45.359 kg. 1 IB sama dengan 453,593 gram.
Kemudian ada 1 meter dinyatakan dalam sentimeter yaitu 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm. 1 meter sama dengan 3,2808 kaki. 1 meter sama dengan 39,37 inci. 1 meter sama dengan 1,0936 YD. Kita akan menjawabnya. Yang langkah pertama itu konversi IB ke kilogram, di mana 1 IB itu sama dengan 0,45359 kilogram. Jadi viskositas minyak kelapa tadi yang 5,6 dikali 10 pangkat min 2 IB dikali dengan 1 IB dalam kilogram yaitu 0,45359 dan dihasilkan 2,541 dikali 10 pangkat min 2 kg. Kemudian yang kedua, konversi FT atau kaki ke meter. Maksudnya satuan kaki ke satuan meter, di mana satu kaki itu sama dengan 0,3048 meter. Dikarenakan viskositas awal memiliki FT pangkat min 1, maka dikonversi menjadi 1 per FT ke 1 meter, di mana 1 FT pangkat min 1 sama dengan 1 di mana 1 per FT min 1 1 FT min 1 sama dengan 1 dibagi 0,3048 dari 0,3048 ini didapatkan dari 1 FT sama dengan 0,3048 meter. Jadi 1 dibagi 0,3048 meter pangkat min 1 dihasilkan 3,2808 meter pangkat 1. Kemudian langkah ketiga yaitu gabungkan hasil konversinya. Kita kalikan di viskositas awal ini 5,6 kali 10 pangkat min 2 IB FT pangkat min 1 saya pangkat min 1 dikali 0,45359 dibagi 1 IB. 0,45359 ini dalam satuan kilogram 0,45359 ini didapatkan dari 1 IB. 1 IB ini sama dengan 0,45359. Jadi dibagi dengan 1 IB dikali 3,2808 meter pangkat min 1 dibagi 1 FT pangkat min 1. 3,2808 ini tadi didapatkan dari pengkonversian FT ke meter dibagi 1 FT pangkat min 1 seperti ini. Kemudian ini dioperasikan terlebih dahulu, didapatkanlah hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian kita kalikan 5,6 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,5359 dikali 3,2808. Kita kalikan satu persatu dahulu. 5,6 dikali 0,45359 dihasilkan 2,541 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian hasilnya tersebut yaitu 2,541 dikalikan lagi dengan 3,2808 dihasilkan hasil akhirnya yaitu 8,333 kali 10 pangkat min 2 kilogram pangkat min 1 sekunder pangkat min 1. Baiklah, kita lanjutkan pada nomor 6, yaitu ada diagram alir pembuatan minyak atsiri dari buah pala. Yang pertama itu ada 6 kg daging buah pala ditimbang terlebih dahulu. Kemudian setelah ditimbang, daging buah dirajang dan dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian setelah dirajang dan dibagi, kita keringkan. Pengeringan ini ada 2 cara. Yang pertama dengan cara pengeringan dengan angin. Yang kedua ada pengeringan dengan matahari atau sinar matahari. Kemudian pengeringan dikeringkan lagi dengan kabinet dryer selama 1 hari. Kemudian setelah dikeringkan dengan kabinet dryer, rajangan buah dihamparkan di rak-rak. Setelah itu
untuk persiapan penyulingan dengan memasukkan rajangan pala tersebut ke dalam katel supaya panasnya merata. Setelah itu kita memasuki proses penyulingannya. Proses penyulingan dengan destilasi air uap selama 6 jam. Lanjut ke penampungan minyak dalam botol bersih. Kemudian memasuki proses pemisahan. Pemisahan ini yaitu memisahkan air dan minyaknya. Setelah air dan minyak dipisahkan, maka didapatkanlah minyak atsiri dari pala. Kemudian kita lanjut pada nomor 7. Di nomor 7 ini yaitu ada 100 kg singkong dilambangkan dengan A dengan kadar air 80%. Kemudian pengeringan ini dengan airnya yang menguap ini dilambangkan dengan B. Kemudian singkong yang sudah kering dilambangkan dengan C. Singkong yang sudah kering memiliki kadar air 12%. Kemudian kesetimbangan bahan total yaitu A sama dengan B tambah C, atau A singkong sama dengan B air menguap ditambah C singkong kering. Sama dengan lagi di bawahnya ini 100 sama dengan B plus C. Kemudian ini persamaan 1, kemudian persamaan 2-nya kesetimbangan komponen air, yaitu air di A sama dengan air di B ditambah air di C. Air di A itu 0,8, yaitu tadi kan 80% kita bagi dengan 100. Kemudian air di B kita belum diketahui dan ditambah 0,12 dari 12% kadar air singkong yang telah kering dibagi 100. Jadinya 0,12. Kemudian 0,8 dikali 100 ini 100 kg ini menjadi 80 sama dengan B ditambah 12 juga 0 dari 0,12 dikali 100, jadinya 80 sama dengan B ditambah 12C. Kemudian jika persamaan 1 dikurangkan dengan persamaan 2, persamaan satunya yaitu 1B persamaan satunya 100 sama dengan B di plus C, kemudian dikurangkan dengan 80 sama dengan B plus 12C seperti ini. Jadi 100 ini pindah ruas, 100 dikurang 80 sama dengan 20. Kemudian B ini dikurang dengan B sama dengan 0 karena B ini melambangkan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian ini 0,88C dari C ini kan C ini melambangkan 1. Jadi 1 dikurang dengan 0,12 yaitu 0,88. Nah, hasilnya yaitu 20 dibagi 0,88 didapatkanlah C-nya 22,7273. Ini lanjut, dengan demikian rendemen dari hasil pengeringan singkong adalah 22,7273 kg atau dapat dibulatkan menjadi 23% air yang hilang. Kemudian dicari dengan substitusi, yaitu C didapat yaitu tadi 22,7273 atau 23%. Itu di substitusi ke persamaan 1 sehingga didapatkan B sama dengan 100 dikurang C. B sama dengan 100 kilo tadi, dikurang C, C-nya yaitu didapatkan tadi 22,7273 sehingga didapatkan didapatkan hasil dari 100 dikurang 22,7273 yaitu 77,2727 atau sama dengan 77%. Demikianlah hasil jawaban dari soal ujian tengah semester prinsip rekayasa proses. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.